Jumpa lagi dengan Kaisen. Nantinya kalau kita sudah membuat situs yang ternyata mendapatkan banyak user, kita akan mendapatkan kasus di mana kode yang sudah kita tulis dengan baik di komputer kita sendiri, ternyata setelah diupload ke server menyebabkan server berjalan pelan, atau bahkan bisa menyebabkan server menjadi down. Hal seperti ini biasanya disebabkan karena penggunaan kode tersebut sudah banyak, dan kode juga digunakan untuk memproses data dengan jumlah yang banyak, sehingga penggunaan resource servernya menjadi banyak pula. Oleh karena itu, ada baiknya pada saat kita menulis kode, kita bisa melakukan analisa terhadap logika yang digunakan pada kode. Salah satu metode untuk menganalisa logika yang sering digunakan adalah notasi Big O. Dengan menggunakan notasi Big O, kita bisa memperkirakan berapa banyak waktu yang bertambah pada saat kode yang sama harus memproses jumlah data yang lebih banyak. Hal ini penting sekali, terutama untuk pemrograman web bagian back-end, karena kalau kode kita berjalan selama 10 detik, berarti kode tersebut menggunakan satu CPU selama 10 detik hanya untuk satu kali proses. Kalau ada banyak user yang menggunakan kode tersebut secara bersamaan, artinya kita memerlukan banyak CPU agar bisa memenuhi kebutuhan para user. Hal ini akan menjadi masalah yang menyebabkan situs kita menjadi lambat dan perlu kita akali dengan cara seperti mengoptimasi logika yang digunakan agar memerlukan waktu yang lebih sedikit, atau menambah resource CPU server, atau menggunakan antrian untuk mengeksekusi kode. Notasi Big O membandingkan berapa banyak jumlah waktu yang diperlukan dengan jumlah data yang bertambah. Kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, sumbu horizontal ke kanan menunjukkan jumlah data yang bertambah, sedangkan sumbu vertikal ke atas menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan. Notasi yang paling baik adalah O1, di mana kode kita bisa berjalan dengan jumlah waktu yang sama, tidak peduli berapa banyak pun datanya. Kode seperti ini bisa kita gunakan untuk memproses data yang jumlahnya miliaran atau bahkan triliunan, tanpa perlu menambah waktu yang diperlukan untuk menjalankan kode. Namun sayangnya hanya sebagian kecil masalah yang bisa dipecahkan menggunakan algoritma O1. Sedangkan notasi yang normal adalah notasi ON. Artinya penambahan jumlah data berbanding lurus dengan penambahan jumlah waktu yang diperlukan untuk memproses data tersebut. Kalau misalkan kode kita memerlukan waktu 1 detik untuk memproses 1000 data, maka pada saat jumlah datanya naik 10 kali lipat menjadi 10.000 data, maka jumlah waktu yang diperlukan juga naik 10 kali lipat menjadi 10 detik. Nah, kebanyakan dari kita berpikir bahwa kode yang kita tulis adalah notasi ON. Namun kenyataannya tidak begitu. Seringkali kita menuliskan kode dengan notasi ON kuadrat atau bahkan lebih jelek, namun kita tidak menyadarinya. Apabila kode kita digunakan untuk jumlah data yang meningkat 10 kali lipat, waktu yang diperlukan untuk memproses data tersebut bisa meningkat hingga 100 kali lipat, atau bahkan lebih. Hal seperti inilah yang membahayakan penggunaan resource server. Sebagai contoh, kita akan kembali ke source code latihan kita sebelumnya, yaitu latihan bilangan prima. Kita buka kembali source code dari latihan terakhir. Namun di sini saya sudah melakukan modifikasi sedikit ya. Di sini saya sudah menambahkan function getPrimes yang berfungsi untuk mencari bilangan prima hingga ke nilai argumen max. Kita akan menambahkan kode untuk menghitung berapa banyak waktu yang diperlukan untuk eksekusi function getPrimes dengan jumlah data tertentu. Berhubung kita membutuhkan function yang berhubungan dengan waktu, maka kita membuka dokumentasi PHP mengenai datetime functions. Di sini kita bisa melihat bahwa function yang berhubungan dengan waktu adalah function time. Kita lihat detailnya. Function ini mengembalikan sebuah nilai integer atau bilangan bulat yang merupakan jumlah detik yang telah dilewati setelah tanggal 1 Januari 1970 GMT. Ini adalah cara pencatatan waktu yang digunakan oleh sistem operasi Unix. Kita coba ya. Pertama kita komentari dahulu pemanggilan function getPrimes. Lalu kita echo time. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah bilangan bulat yang menunjukkan berapa detik yang telah dilewati sejak tanggal 1 Januari 1970. Kalau kodenya kita jalankan ulang, maka kita mendapatkan bilangan bulat lagi, di mana digit depannya masih sama ya dengan yang sebelumnya, hanya berbeda beberapa digit di belakang saja. Kalau kedua nilai ini kita selisihkan, maka kita mendapatkan jumlah detik selisih waktu antara eksekusi kode yang pertama kali dengan eksekusi kode yang kedua. Namun sayangnya perhitungan waktu per detik ini masih kurang akurat kalau kita gunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan kode kita. Kita kembali ke halaman dokumentasi.
Nah, ternyata masih ada function yang lain ya, namanya adalah microtime. Kita lihat lagi dokumentasinya, dan ternyata function microtime bisa mengembalikan waktu secara lebih akurat hingga ke microsecond. Microsecond di sini artinya adalah 1/1.000.000 detik. Function ini sudah cukup akurat ya untuk kita gunakan mengukur waktu kita pada video ini. Kalau teman-teman masih meneruskan untuk membaca dokumentasi, nah sebenarnya di sini masih ada yang lebih akurat lagi ya, yaitu HR time yang bisa mengukur waktu secara akurat hingga ke nanoseconds. Nanoseconds berarti 1/semiliar detik. Di sini kita tidak menggunakan HR time karena cara penggunaan HR time lebih rumit dan kita tidak memerlukan akurasi hingga nanoseconds. Kita coba ya. Kita ganti fungsinya time menjadi microtime. Kita beri argumen true. Perhatikan bahwa nilai di depan koma formatnya masih sama dengan function time tadi, yaitu jumlah detik yang berjalan setelah tanggal 1 Januari 1970. Namun di belakang koma kita masih mendapatkan pecahan dengan akurasi hingga 1/1.000.000 detik. Sekarang kita gunakan untuk mencatat waktu yang diperlukan untuk menjalankan function getPrimes. Sebelum kita memanggil getPrimes, kita buat dahulu variable start untuk mencatat waktunya. Setelah kita menjalankan function getPrimes, kita buat lagi variable n untuk mencatat waktunya. Kemudian kita buat variable duration untuk mencatat waktu yang diperlukan untuk menjalankan function getPrimes. Caranya adalah kita kurangi ya, n dikurangi start. Berhubung kita hanya memerlukan pengukuran hingga 3 digit di belakang koma, maka kita panggil fungsi round dengan argumen kedua angka 3. Setelah itu kita echo waktu yang diperlukan, duration, detik, new line. Kita ubah argumen dari getPrimes menjadi 10 dan kita coba jalankan. Waktu yang diperlukan masih 0 detik ya. Kita ubah menjadi 100. Waktunya berubah menjadi 3 mili detik. Kita ubah lagi 1000. Waktunya sekarang 14 mili detik. Dan sekarang kita coba 10.000. Nah, sekarang waktunya sudah lumayan signifikan ya. Sudah menjadi 0,4 detik. Sekarang kita ubah lagi menjadi 100.000. Kita jalankan ya. Kalau menurut teman-teman, kira-kira butuh berapa detik? Kalau kita bicara mengenai notasi ON, seharusnya jumlah pertambahan waktunya sebanding dengan jumlah pertambahan data ya. Jadi kalau jumlah data kita tingkatkan 10 kali lipat, maka jumlah waktunya seharusnya meningkat 10 kali lipat juga menjadi 4 detik. Namun setelah kita jalankan, ternyata perbedaan waktunya jauh ya. Nah, dari sekitar 0,4 detik berubah menjadi 24 detik. Perubahannya berapa nih kira-kira? 24 kita bagi dengan 0,4. 60 kali lipat. Inilah yang disebut dengan notasi ON kuadrat. Kalau kita lihat pada grafik tadi, notasi ON kuadrat berada di bagian merah atau horrible, alias jelek banget. Kalau function kita digunakan untuk jumlah data yang lebih besar, maka jumlah waktu yang diperlukannya meningkat terlalu banyak. Bagaimana cara menentukan notasi dari logika yang sedang kita gunakan? Caranya adalah dihitung dari jumlah loopnya. Perhatikan pada function getPrimes. Kita telah melakukan loop sebanyak jumlah data. Lalu di dalamnya kita panggil function isPrime, di mana kita melakukan loop lagi sebanyak jumlah data. Jadi notasi yang digunakan adalah ON kuadrat. Namun di sini ada sedikit optimasi ya, karena pada setiap bilangan genap, kita langsung keluar dari function isPrime pada nilai awal i sama dengan 2. Makanya peningkatan waktunya tidak separah 100 kali lipat. Jumlah waktu yang diperlukan untuk eksekusi ini masih bisa ditingkatkan dengan cara melakukan optimasi pada source code. Bagian yang paling perlu diperhatikan adalah jumlah iterasi yang dilakukan. Contohnya, pada latihan ini, ternyata untuk memeriksa isPrime, kita hanya perlu memeriksa hingga ke akar dari n. Kita coba ya, kita copy paste dahulu
function isPrime. Kita buat versi 2-nya, di mana kita hanya perlu memeriksa hingga I kecil sama dengan sqrt atau akar dari N. Kita coba panggil isPrime yang versi kedua. Nah, kira-kira jalannya berapa detik ya? Dari yang tadinya 24 detik, berubah menjadi 1 detik. Ternyata waktu yang diperlukan berkurang dalam jumlah yang sangat besar ya. Hal ini terjadi karena kita melakukan optimasi kode dengan cara mengurangi jumlah iterasinya. Iterasinya juga masih bisa kita kurangi lagi. Kita copy paste lagi ya menjadi isPrime versi ketiga. Di mana kita melakukan pemeriksaan awal ya. Kalau nilai N adalah 2, artinya bilangan prima. Kemudian kalau N habis dibagi 2, artinya bukan bilangan prima. Nah, dengan melakukan pemeriksaan bilangan genap di awal, maka selanjutnya di dalam looping ini kita sudah tidak perlu memeriksa bilangan genap. Jadi kita bisa memulai pemeriksaan dari angka 3, dan incrementnya adalah I plus sama dengan 2. Jadi kita hanya melakukan iterasi hanya untuk bilangan ganjil saja. Sekali lagi di sini ada pengurangan jumlah iterasi ya. Kita coba jalankan. Maaf, pertama kita ganti dahulu ya menjadi isPrime versi ketiga. Baru bisa kita coba jalankan. Kira-kira hasilnya seperti apa. Dan kita mendapatkan hasil yang sama dalam waktu yang lebih singkat lagi, yaitu di bawah 1 detik. Dan sekali lagi optimasi yang kita lakukan di sini adalah mengurangi jumlah iterasi yang dilakukan. Nah, ini adalah versi yang paling optimal untuk algoritma yang sedang kita gunakan saat ini. Kalau kita ingin agar waktunya bisa lebih singkat lagi, maka kita harus mengganti keseluruhan kode agar menggunakan algoritma lain. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan bahas lagi latihan ini pada video berikutnya.